Terima kasih kawan-kawan sudah datang dan tentu ingin mengetahui tentang Hanura kan? Ya kan? Pastinya. Ya. Nah, kalau gitu yang mengerti tentang Hanura bidang hukum saya. Yaitu Pak Dodi, saya nggak ngerti hukum. Silakan Pak Dodi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi, dalam kesempatan ini kami ingin menjelaskan mengenai Partai Hanura di dalam menghadapi pemilu tahun 2019. Kamera bang. Sebagaimana diketahui bahwa proses pencalekan sudah dimulai tanggal 4 Juli 2019 untuk seluruh partai dapat memasukkan daftar caleg. Namun demikian, memasuki tahap proses pencalekan ini, di mana seharusnya KPU, Komisi Pemilihan Umum, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh partai politik dengan mengedepankan prinsip independensi. Namun apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum justru sebaliknya, justru memperlihatkan sikap yang tidak independen dan dapat menghambat kehidupan demokrasi di Indonesia. Sikap KPU ini ditunjukkan dengan melakukan suatu tindakan yang bersifat intervensi, mengatur internal partai dengan cara mengeluarkan atau mengubah data sipol tanpa adanya persetujuan dari DPP Partai Hanura yang sah, dalam hal ini dengan Ketua Umum Dr. Usman Sabta dan Sekretaris Jenderal Heri Lontung Siregar. Apa yang dilakukan oleh KPU ini jelas-jelas melanggar peraturan KPU tahun nomor 20 tahun 2018, di mana jelas-jelas dikatakan di sana bahwa dalam hal terdapat hal-hal yang menimbulkan adanya perbedaan di dalam kepengurusan partai, KPU berpedoman kepada kepengurusan partai politik yang berdasarkan surat keputusan Menkumham yang terakhir. Nah, surat keputusan Menkumham yang terakhir yang berlaku adalah surat keputusan yang menetapkan bahwa Partai Hanura dipimpin oleh Dr. Usman Sabta sebagai Ketua Umum dan Heri Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal. Tindakan Komisi Pemilihan Umum ini jelas-jelas bertentangan dengan peraturannya sendiri dan telah menimbulkan keresahan di seluruh Indonesia, terutama stakeholders daripada Partai Hanura. Dan hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu ketidakindependensi dari Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum ya, dapat terpengaruh atau dapat diintervensi, diduga dapat diintervensi. Oleh karena itu, sikap Partai Hanura tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya akan memproses ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Di antaranya, Partai Hanura akan mengadukan apa yang dilakukan, apa yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ini kepada Bawaslu. Ya. Kemudian juga dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa DPP Partai Hanura tetap utuh, tetap solid, walaupun terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan menggunakan kekuasaan
untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dengan intervensi menggunakan kewenangannya, mencampur adukan antara kewenangan eksekutif dengan kewenangan yudikatif. Oleh siapa? Oleh Dewan Pembina PT Partai Hanura ini sendiri, yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Oleh karena itu, kami tetap menghimbau kepada seluruh kader Partai Hanura untuk tetap berjuang melaksanakan kegiatan partai dengan mendasarkan kepada ketentuan perundangan yang berlaku, karena kepastian hukum di negara Republik Indonesia ini akan tetap ditegakkan, dan kami masih percaya bahwa hukum akan menjadi supremasi untuk mengawal demokrasi di negara yang kita cintai ini. Baik, Bapak-Bapak, saya tambahkan, saya izin Ketua Umum. Di tengah, Bang. Pertama begini, kami agak prihatin dan sangat menyesalkan sikap Pak Wiranto. Konflik yang terjadi di Hanura ini akibat daripada restu dan segala macam dilakukan oleh beliau. Dan sudah hampir 6 bulan sekarang berproses terus. Dan beliau masih main di ujung-ujungnya. Pada saat sudah mempencalekan, masih beliau mengundang Menteri Hukum dan HAM, mengundang KPU, mengundang MA, Mahkamah Agung, mengundang TUN. Ini hancur negeri ini. Kalau pemimpin sudah mencampur adukan antara urusan eksekutif dan yudikatif, maka rusak negara ini. Saya harap KPU jangan mengikuti apa maunya Wiranto selaku Menteri Hukum dan Menko Polhukam. Jangan mengikuti dan tidak perlu tunduk dengan dia. KPU harus tetap independen. Macam itu yang kami minta. Dan urusan Pak Wiranto belum selesai dengan kita. Kami ini didesak oleh Dewan Pendiri bahwa mereka minta dana atau uang partai ini supaya diaudit. Kami masih kasih kesempatan, belum kita audit. Kita perkirakan ratusan miliar. Uang partai ini harus dipertanggungjawabkan. Jadi, saya pikir kayak gini-gini, loh malah partainya sendiri mau dimasukin ke jurang. Kalau masih pengen menjadi ketua umum partai, ya dirikan lagi partai. Jangan Hanura yang diobok-obok. Atau dipecat aja Pak, gimana Pak? Pada saatnya bisa dipecat. Apakah sudah ada respon dari Pak Jokowi Pak soal ini Pak? Ya saya harap Pak Jokowi selaku presiden bisa mengevaluasi keberadaan kepemimpinan semacam ini. Maksudnya copot atau Ya kalau Bang? perlu. Iya, setuju. Bang, motif-motif terselubungnya Wiranto apa Bang? Hah? Akan semuanya akan kita proses sesuai hukum yang berlaku. Nih Pak Ketua DKI Muhammad Sangaji, Sarjana Hukum. Teman-teman wartawan, mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan Depan. mengepung KPU, dan saya akan kepung KPU satu hari 24 jam, karena tentu KPU telah masuk pada ranah hukum yang memang tidak selayaknya, apalagi kita dengar bahwa ada pertemuan-pertemuan yang ilegal. Oleh karena itu, selaku Ketua DPD Hanura DKI Jakarta yang punya tanggung jawab real terhadap Partai Hanura akan mengepung KPU secara total, sehingga KPU akan bersikap netral dalam penyelesaian internal Partai Hanura. Itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Terima kasih. Akan saya konsultasi. Akan saya secepatnya nanti. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara zaman Orde Baru, bisa merekayasa, bisa menyeting, bisa membohongi atau apa. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Cara laten Orde Baru. Iya, bahaya laten Orde Baru lah. Itu nggak boleh tuh. Akan kita lawan sampai titik darah terakhir.
Wes. Bukan saja saudara Muhammad Sangaji, saya juga. belum ada DPD. Pak, kalau nanti Pak Jokowi tidak ada sikap soal ini, apakah Hanura pimpinan Pak Kalau perlu kita demonstrasi ke istana, suruh turun itu masih orang. mendukung Pak Jokowi nanti? Kalau Jokowi aman sama kita, Hanura nggak ada masalah. Justru mereka itu yang mengganggu Jokowi. Mereka itu mengganggu Jokowi. Hanura ini bulat menjokowi Jokowi, tapi mereka mengganggu. Ya mereka itu mengganggu, termasuk.